Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya keluarga yang ditinggalkan tidak ada yang harus dia sesali. Karena inilah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima semua. Karena sesungguhnya mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena mati itu tidak menunggu orang tua baru mati. Mati itu tidak menunggu orang sakit lama baru meninggal dunia. Mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dia memanggil hambanya kapan saja dia mau. Ya. Bahkan ada orang yang belum lahir pun juga meninggal dunia. Baru lahir pun juga meninggal dunia, masih kecil meninggal dunia, remaja meninggal dunia. Bahkan ada yang kadang-kadang cucunya masih hidup, cucunya sudah mati, bapu balonnya sudah bahkan cucunya sudah mati, bapu balonnya masih hidup. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mati ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita harus menjadikan pelajaran. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Oleh karena itulah keluarga yang ditinggalkan sekali lagi bersabarlah atas musibah ini. Karena hakikatnya orang meninggal itu orang pulang ke kampungnya yang hakiki. Jadi hakikat yang belum sami sama kita ini atau almarhum ini untuk dia berulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam dengan sak ulit niki bahagia kan orang kan. Ulit jok balik mesak, balik sak hakiki biasanya orang bahagia. Ya cuma kadang-kadang karena ya dimasukkan ke dalam yang lahat itu yang menjadikan kita ini ketakutan sebetulnya. Padahal itu hakikatnya kita kembali kepada negeri asli kita. Makanya Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan pulang. Pakai kalimat roja. Roja itu artinya kembali pulang. Dan kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menemani kita adalah amal kita. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, kalau orang soleh maka ditemani oleh amalnya. Amalnya itulah berupa manusia, kata Rasulullah, manusia yang sangat harum baunya, ya, tutur katanya juga menjadi menarik, halus, kemudian tampangnya pun juga sangat menarik. Sehingga kalau di kubur ini, ya, hakikatnya adalah orang yang pergi dalam sebuah ucapan para ulama dikatakan isti'dad li yaumir rahil, ya. Hari di mana kita ini akan pergi pergi berekreasi. Jadi hakikatnya masuk kubur ini kalau orang soleh itu pergi rekreasi. Makanya kenapa salah satu doa kita mengatakan ya Allah jadikanlah kuburnya menjadi taman dari taman surga. Jadi kubur itu sebetulnya bagi orang yang soleh itu menjadi taman dari taman surga. Pantas kalau orang yang meninggal dunia dan dia soleh berada di taman surga, maka dia menjadi orang yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan almarhum ini dan keluarga kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburan mereka menjadi taman dari taman-taman surga. Betapa bahagianya. Ya, bahkan kata ulama, namun dengan sak soleh meninggal dunia di dalam kubur pada lidah, dengan sak baru merari malam pertama berbeda. Perhatikanlah rasanya, bahagianya orang di dalam kubur. Tapi sebaliknya, kalau dia menjadi orang yang jahat, orang yang kerjaannya adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang melaksanakan dosa, melakukan dosa, ya, maka amal jeleknya itulah yang akan menemani dia dalam kuburnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, amal jeleknya itu berupa manusia yang tampangnya sangat mengerikan, baunya sangat busuk, dan tutur katanya sangat menyakitkan. Itulah akibatnya kalau orang yang mengumpulkan dosa dalam hidupnya. Oleh karena itulah kematian ini kata Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa idha, cukup mati itu menjadi peringatan. Ya, ya kalau kita sekarang ini bisa kita pulang ke rumah kita masing-masing, tapi almarhum maka dia akan tinggal selamanya menunggu hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita yang masih hidup, kalau tadi dibacakan talqin, sebetulnya talqin itu bagi kita yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Talqin itu kalau orang yang sudah mati tergantung amalnya, dia bisa jawab atau tidak. Marrobuka wa man nabiyuka, pertanyaan malaikat.
dengan jawaban yang kalau kita masih hidup bisa kita menjawab dengan mengatakan Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, walaupun di dalam sembahyang. Kalau kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia masuk ke dalam liang lahat, itu tergantung amal kita. Bisa jawab atau tidak, tergantung amal kita. Walaupun pertanyaannya sangat-sangat mudah, gampang, anak SD bisa dia jawab. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ajaran agama kita, maka di dalam kubur, maka tidak pernah kita bisa untuk menjawab pertanyaan malaikat yang sangat mudah. Oleh karena itulah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan apa yang kita saksikan pada sore hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya untuk kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersiap-siap untuk menuju liang lahat ini dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.